Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahimakumullah dan sanak pandanga dan kadang indak disebutkan galang dan kita indak diimbaukan. Namo seluruh sedang pendengar rahimakumullah. Lanjutkan setiap sore kini tentang perjalanan awal gerakan Paderi. Temuan sebelumnya tentang yang bahas tentang sabuang ayam yang merupakan awal kemaksiatan yang diberantas oleh ulama-ulama Padri. Ulama yang gigih menentang dolah Tuan Renceh Kisagir, kedua-duanya murid dari Tuan Tua itu di luha agam. Sementara di luha nambusu di miskin terus berdakwah. Kadang ada gangguan atau gesekan dengan masyarakat dan Kunan Tua selalu berusaha menolong. Dan Kunan Tua sangat disegani, dihormati oleh ulama-ulama di Minangkabau. Selanjutnya Pak menceritakan tentang Kunan Renceh dan perubahan yang terjadi setelah Kunan Renceh mendapat ilmu baru, senjata baru, yaitu berperang menggunakan api. Ada menyebutkan itu meriam api, menembakkan api ke daerah musuh. Maka setelah berperang diorang dilatang ada tawanan, selanjutnya Tuan Kunan Renceh memerangi Kurai 5 Jorang atau Bukit Tinggi kini. Dan Kunan Renceh memerangi bersama jorang 5 kota, Kambang Mudia, Salo, Magit, Kota Baru. Itulah modal pertama dari Tuan Kunan Renceh. Dia kata menyerang daerah-daerah sekitar Bukit Tinggi atau sekitar Agam. Maka diserang daerah Bukit Tinggi, Kurai 5 Jorong. Karena daerah itu sangatlah jahilnya dan mungkarnya. Sebutkan dalam buku, karena orang Kurai itu sangatlah jahilnya dan mungkarnya. Maka Tuan Kunan Renceh dengan pengikutnya menyerang Kurai. Maka habislah nagari Kurai karena dibakar oleh Tuan Kunan Renceh. Tapi cakap atau menyerang Kurai tidak ada yang tertawan, tidak ada yang terbunuh. Hanya sampai membakar nagari Kurai, kemudian keluar dari itu. Maka mencari seperti itu, orang Kurai tidak ada jalan lain kecuali minta tolong ke Tuan Kunan Tua, ke guru dari Tuan Kunan Renceh, tentang apa yang dilakukan oleh murid beliau Tuan Kunan Renceh dan pengikutnya. Dan setelah itu terjadilah berdamai balik, tananglah di orang Kurai. Tak lama lo antaranya sudah tu Tuan Kunan Renceh menyerang daerah lain. Maka daerah-daerah yang tidak patuh kata Kunan Renceh, daerah-daerah yang tidak menjalankan agama sesuai pemahaman Tuan Kunan Renceh, dilalahnya. Maka diseranglah Padang Taro oleh Tuan Kunan Renceh dengan anak buahnya. Dan Padang Taro arah Kabaso tidak bisa melawan serangan dari Tuan Kunan Renceh, sehingga orang itu menyerah dan selesai lelah perang antara Tuan Kunan Renceh di orang Padang Taro. Maka diangkatlah oleh Tuan Kunan Renceh seorang tuanku dan seorang qadi
di Sungai Janiah sebagai perwakilan. Jadi setiap daerah yang lah patuh kalau Tuan Kunan Renceh, di situ ditanam seorang imam, diangkat seorang qadhi, itulah yang mengatur nagari, jadi pimpinan nagari, yang berkuasa, dan atasannya adalah Tuan Kunan Renceh. Di situ nampak Tuan Kunan Renceh lah mengangkat dirinya selaku pemimpin, selaku penguasa untuk daerah-daerah sekitarnya, mulai daerah Kamang, sampai ke Bukit Tinggi, lah sampai ke Waso. Dan untuk ukuran zaman itu, itulah gadang kekuasaan dari Tuan Kunan Renceh yang dilakukan oleh Tuan Kunan Renceh. Dan Tuan Kunan Renceh dan pengikutnya semakin leluasa, semakin bertindak tanpa batas kepada masyarakat. Waktu itulah Tuan Kunan Tuo mencaliak bahasa yang dilakukan oleh Tuan Kunan Renceh itulah salah, ingin menguasai negari orang, bukan sekadar menghilangkan kemaksiatan, kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, tapi lah ingin jadi ketua, ingin matur negari orang. Di sekolah Tuan Kunan Tuo tidak lain sajalan je murid kesayangannya, murid lah yang lah banyak dibelanya waktu ada masalah, murid yang sedang bersemangat menegakkan agama tapi lah melampaui batas. Di sekolah hubungan antara Tuan Kunan Tuo dan Tuan Kunan Renceh tidak lain harmonis. Bahkan Tuan Kunan Tuo lah berang ke Tuan Kunan Renceh dan pengikutnya dan orang-orang yang dipengaruhinya. Disebutkan, maka sangatlah marah Tuan Kunan Tuo kepada Tuan Kunan Renceh dan kepada sekalian tuanku. Dan bersungguh-sungguhlah Tuan Kunan Tuo melarangkan orang terjual dan mencegah menguasai negari dan membakarnya. Renceh dengan gurunya diadakanlah pertemuan-pertemuan. Maka bertemulah beberapa orang tuanku yang ada di luar agam dia Tuan Kunan Tuo. Disebutkan di situ beberapa orang tuanku Kubu Sanang, tuanku Ladang Lawe, tuanku Padang Luar, tuanku di Galuang, tuanku Ambalau, tuanku Lubuk Awa, tuanku di Bansa Salapan, Tuan Kunan Renceh. Inilah asal sebab bernama Tuanku Nan Salapan. Itulah yang disilahkan dengan Tuanku Nan Salapan. Dan awak lihat dari nama-nama Tuanku Nan Salapan tadi, ya Tuan Kunan Renceh, Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Ladang Laweh, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galuang, Tuanku Ketua Balau, Lubuk Awa, dan seorang tuanku di Bansa, berarti dua orang Bansa. Ya, tuanku di Bansa dan Tuan Kunan Renceh, berarti dua orang di Bansa, Tuan Kunan Renceh dan seorang tuanku, tidak disebutkan nama, hanya disebut tuanku di Bansa. Itulah awal harimau Nan Salapan atau Tuanku Nan Salapan. Dan dalam buku-buku lain ada perbedaan. Sia nama suat harimau Nan Salapan, sia yang indah. Tapi kau boleh jadi tahap awal. Awal berbeda pendapat antara Tuan Kunan Renceh dan pengikutnya dengan Tuanku Nan Tuo. Dan nama Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani yang tidak disebutkan di situ. Berarti peran Haji Sumani sampai tahapan yang awak bahas tu hanya sekedar majakan Sanjata Parang ke Tuan Kunan Renceh. Sudah tunjuk balik Sumani dan tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah diceritakan ikut Parang sama dia Tuan Kunan Renceh. Tidak pernah ada diceritakan selain dari lebih dari itu. Dan diadakanlah ya pertemuan makan-makan memantai kabau tuanku tadi dengan Tuanku Nan Tuo ya. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk mendamaikan orang-orang tuanku yang pro jo Tuan Kunan Renceh dengan Tuanku Nan Tuo ya. Lah lama antaranya lah terjadi diskusi sebalah menyebalah ya.
Maka para pengikut Tuanku Nerenceh tidak bisa menerima apa yang diterangkan oleh Tuanku Nantuo. Walaupun sebagiannya itu disebutkan adalah murid-murid dari Tuanku Nantuo sendiri. Lah banyak yang terpengaruh di pemahaman Tuanku Nerenceh. Karena kata Tuanku Nantuo, silakan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan sampai membakar nagari yang ada di situ seorang mukmin. Jangan sampai menaklukkan nagari orang, menjadikan awak ketua atau pemimpin di nagari orang. Tak boleh malah nagari orang. Itu yang ditekankan oleh Tuanku Nantuo. Tapi murid-murid beliau, Nerenceh dan kawan-kawan, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Tuanku Nantuo. Dan awak yakin kata itu usia dari Tuanku Nantuo itulah cukup sepuh. Karena lah panjang perjalanan dakwah dari dimulai oleh Pakis Sagir dan Nerenceh tahun 1799. Nah, inilah lewat lo tahun sekitar tahun 1800 belasan. Akhirnya Tuanku Nerenceh dan Tuanku lain bermufakat mencari pemimpin, mencari orang yang akan dituakan dalam usaha dakwah dalam perang yang disebutnya perang sabilillah, yang tujuannya adalah untuk menghalalkan cara dari Tuanku Nerenceh disilakan perang sabilillah, lalu dikenal istilah perang Padri. Setelah mufakat dapat keputusan wa angketlah sebagai ketua dari usaha waktu Tuanku Pamansiangan. Tuanku Pamansiangan nan muda, yaitu murid dari Tuanku Pamansiangan Nantuo. Tuanku Pamansiangan Nantuo guru dari Tuanku Nantuo. Jadi diangkat Tuanku Nerenceh jadi komandannya, jadi ketuanya, murid dari Tuanku Nantuo, yaitu Tuanku Pamansiangan nan muda di Kota Laweh. Kau diangkat sebagai pimpinan parang. Karena lah awan tuak parang, pimpinan gerakan menghilangkan kemaksiatan, yang inisiatifnya, yang memotorinya tidak lain adalah Tuanku Nerenceh. Sekedar lambangnya diangkatlah Tuanku Pamansiangan nan muda, murid dari guru Tuanku Nantuo. Dan jadilah mereka itu sangat takabur. Pengikut Tuanku Nerenceh sangat takabur, sehingga mereka pun memburuk-burukan gurunya Tuanku Nantuo. Ada yang menyebut Tuanku Nantuo itu rahib, disamuan dia pendeta. Sedangkan Fakih Sagir yang tadi yang sejalan je Tuanku Nerenceh dari awal, sajak mengaji je Tuanku Nantuo, sajak mulai berikrar untuk menegakkan dakwah di surau Ketuan Balau je Tuanku Nerenceh, kini mulai pecah. Fakih Sagir labiah setuju je pendapat gurunya Tuanku Nantuo. Dia tidak berpihak ke Tuanku Nan Sarapan, tidak berpihak ke Tuanku Nerenceh. Berarti Tuanku Nerenceh laba pisah je gurunya, laba pisah je Fakih Sagir, kawan dakiknya waktu belajar dulu, kawan dakiknya waktu sama-sama memulai dakwah ke menegakkan dakwah di surau Ketuan Balau sebelum tahun 1800-an. Waktu tarikh berjalan, dakwah Tuanku Nerenceh lah semakin gadang, semakin banyak pengikutnya. Terjadilah perang berikutnya, yaitu Tuanku Nerenceh dari bangsa Kamang menyerang daerah Paninjauan, arah Padang Panjang. Niko salah satu daerah Paninjauan yang sangat ramai. Sampai kini daerah Paninjauan itu termasuk negari yang gadang, yang banyak penduduknya untuk ukuran 10 kota. Sampai akhirnya kalahlah nagari Paninjauan, Tawaka nagari itu dikuasai oleh Tuanku Nerenceh. Padahal nagari Paninjauan itu termasuk pusat ilmu pengetahuan sebelum tahun 1800-an.
Karena guru dari Tuanku Pamansiangan itu tinggalnya di peninjauan. Dia menyebutnya Tuanku Kapeh-kapeh peninjauan, dan Tuanku Peninjauan itu murid langsung dari Syekh Burhanuddin. Jadi di awal pertemuan lawak sampaikan salah satu jalur keilmuan Tuanku Nantuo adalah melalui Tuanku Pamansiangan Nantuo. Tuanku Pamansiangan Nantuo murid dari Tuanku di Peninjauan. Tuanku Peninjauan murid dari Syekh Burhanuddin. Dari Syekh Burhanuddin baru ke Syekh Abdul Rauf. Nah, itu nagari yang dihancurkan kemudian oleh Tuanku Narenceh dengan kawan-kawannya. Dan berita itu lah masyhur ke seluruh Minangkabau, dan hampir-hampir ndak do yang talok menagah karajo Tuanku Narenceh. Dalam lawak sampaikan sebelum tahun 1800-an kok ada masalah-masalah di luhak nantigo orang tu mengadu ke Tuanku Nantuo. Kini Tuanku Nantuo lah balawanan lawa beda dia muridnya Tuanku Narenceh. Yang berkuasa di daerah Agam lain adalah Tuanku Narenceh. Maka orang-orang di Minangkabau tidak ada sampai mengadu. Dan pengikut Tuanku Narenceh semakin gadang, dan Tuanku Nantuo semakin tua. Pengikutnya mulai berkurang. Kekuasaannya tidak waktu tahun 1800-an dulu lah. Kemudian muncullah apa yang diistilahkan dalam buku-buku yang menerangkan tentang padri, yaitu Tuanku Narenceh menyusun nagari Bausau untuk menjadi penguasa di tiap nagari. Mulailah babak baru di daerah dalam dakwah Tuanku Narenceh. Maka kekuasaannya cukup jauh ya. Masuk daerah Agam, dan daerah Hampe Angke tetap disegani oleh Tuanku Narenceh. Karena awak ceritakan dari awal, daerah Hampe Angke itu adalah nagari Nantuo di luhak Agam, dari kota Piliang, dan di situ lo tinggal Tuanku Nantuo. Walaupun berbeda kaji tetap berbeda kaji Tuanku Nantuo, tapi nagari Hampe Angke tetap disegani oleh pengikut Tuanku Narenceh. Tapi setelahnya semakin berkuasa, semakin gadang, maka mulailah niat untuk memerangi nagari Hampe Angke. Dan itu memang terwujud. Maka diperangilah nagari Hampe Angke itu oleh pengikut Tuanku Narenceh. Tapi tidak berhasil sampai menguasai Hampe Angke secara keseluruhan. Dan itu dalam waktu yang lama ya, disebutkan di situ sekitar 6 tahun lamanya mereka menamai Hampe Angke itu adalah nagari nan hitam, karena tidak muah patuh ke Tuanku Narenceh. Jadi waktu 6 tahun itu menunjukkan panjang masanya. Antara Tuanku Nantuo berbeda kaji bahasa Malaysia faham di Tuanku Narenceh sampai Tuanku Narenceh menguasai Hampe Angke itu adalah sekitar 6 tahun. Jadi panjang waktunya. Jadi kalau awak lihat ya, dari tahun 1790-an awal Tuanku Narenceh dan Fakih Sagir ingin menegakkan dakwah, sampai kemudian berbeda kaji selesai paham antara Tuanku Nantuo dan Fakih Sagir dan Tuanku Narenceh itu waktu yang lama bertahun-tahun. Dan dari berpisahnya Tuanku Nasarapan dan Tuanku Nantuo sampainya menyerang Hampe Angke itu pun bertahun-tahun. Jadi boleh jadi sekitar tahun 1820-an sengketa itu masih antara Tuanku Narenceh dengan masyarakat. Siapa yang memimpin masyarakat dalam menghadapi Tuanku Narenceh itu yang tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab. Karena kalau awak lihat sistem nagari di Minangkabau, tiap-tiap nagari itu merdeka. Satu nagari tidak bisa
memerintah matur nagari di sawalahnya, dan pimpinan luhak umpamanya tidaklah nampak perannya. Siapa yang menjadi pemimpin di luhak agam ada atau tidak? Karena nagari di Minangkabau itu adalah untuk daerah-daerah otonom masing-masing merdeka. Maka waktu Tuanku Narenceh menyerang Parangtaro, menyerang negari-negari lain, tidak pernah diceritakan baik dalam surat keterangan Fakih Sagir, dalam buku Muhammad Rajab ataupun penelitian-penelitian siapa pemimpin di negari itu, siapa yang bisa mengatur antar negari. Tidak ada, karena masing-masing negari itu bagaikan daerah otonom, masing-masing berdiri dengan sendirinya. Nah, itulah gambaran masyarakat Minangkabau waktu itu. Dan sana sidang pandangan dalam rentangan waktu yang cukup panjang, usaha-usaha untuk berdamai itu tetap. Kalau masyarakat berhadapan di Tuanku Narenceh, Tuanku Nantuo mendamaikan. Kini Tuanku Narenceh berhadapan di gurunya. Tetap ada usaha dari beberapa orang tuanku di Minangkabau untuk damai. Maka disebutkan di situ, maka datanglah Tuanku di Bodi dari nagari Sungai Tarap untuk mendamaikan antara Tuanku Nantuo dan Tuanku Narenceh. Maka Tuanku Bodi punya usaha agar Tuanku Nan Salapan tadi meminta maaf menemui Tuanku Nantuo. Itu yang disaukan oleh Tuanku di Bodi sebagai juru damai, dan beliau datang dari nagari Sungai Tarap. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Tuanku dari Sungai Tarap berhasil. Tuanku Nan Salapan duduk bersama jo Tuanku Nantuo, dan terjadilah saling memaafkan bersenang hatilah waktu itu antara Tuanku Nantuo, masyarakat yang suka jo Tuanku Nantuo, dan antara pengikut Tuanku Narenceh dan Harimau Nan Salapan. Mulai agak tanam. Namun kemudian setelah berdamailah sekian lamanya, tidak ada masalah, sebelah menyebelah saling merelakan, tidak ada terjadi perang, tidak ada pembakaran. Setelah itu muncul isu balik, dan ini berulang masyarakat mulai heboh balik, karena dulu yang mengemukakan isu pasal kejahatan Tuanku Narenceh yang selama kesalahan dari mana Tuanku Nan Salapan itu akan dituntut balik oleh masyarakat. Ada isu seperti itu. Akibatnya sekarang nyalo kok mulai ada. Bahasa masyarakat akan menuntut balik Tuanku Narenceh dan kawan-kawannya. Maka masalah kembali memanas, dan datanglah usaha balik untuk mendamaikan. Kalau tadi Tuanku dari Sungai Tarap, kini muncul keinginan dari Tuanku Nan Saleh dari daerah Batu Ladiang dan dari daerah Talawi. Ada seorang tuanku dari daerah Batu Ladiang. Sampai kini awak belum tahu di mana daerah Batu Ladiang. Sedangkan Tuanku Nan Saleh itu berasal dari Talawi. Lah berdebat jo Harimau Nan Salapan atau Tuanku Nan Salapan. Itu hanya sekedar usaha, tapi itu pun tidak berhasil, karena Tuanku Nan Saleh orang yang mendamaikan ko ingin sepandapik dia Tuanku Nantuo, sementara Tuanku Nan Salapan tidak sulit menerima. Tambah ada dasar-dasar si masyarakat, Tuanku Nan Salapan diminta mempertanggungjawabkan karajo-karajo nan salah salamoko. Akibatnya muncullah babak baru dari Harimau Nan Salapan, daerah hampir angke yang tadi hampir diserang. Kini kok memang batu-batu diserang lagi. Akibatnya sampailah
surau Tuanku Nan Tuo sendiri diserang oleh pengikut Tuanku Nan Renceh ya. Dan Tuanku Nan Tuo dia pakai Sagir ya, masih bisa selamat ya. Tapi keluarga beliau yang lain ya, sampai ada yang terbunuh ya, oleh pengikut Tuanku Nan Renceh. Akan diceritakan di siko bersungguh-sungguhlah mereka hendak membunuh ya, kepada Fakih Sagir, kepada Tuanku Nan Tuo ya. Membunuhlah mereka akan sekalian anak-anak Tuanku Nan Tuo serta orang yang mengiringinya 9 orang banyaknya. Jadi pasukan Tuanku Nan Renceh dia ikut Tuanku Nan Renceh lah membunuh ya, anak dari Tuanku Nan Tuo ya. Dan akhirnya Tuanku Nan Tuo Fakih Sagir masih bisa lari, tapi perang semakin berkecamuk ya. Dan itulah akhir berhadap-hadapan antara Tuanku Nan Tuo dengan Tuanku Nan Renceh. Dan setelah itu datanglah Belanda. Hadirin rahimakumullah, itulah kisah sampai akhirnya Belanda diundang ke Minangkabau. Dan yang awak cari di situ inisiatif yang punya ide dalam gerakan itu lebih banyak didominasi oleh Tuanku Nan Renceh. Sementara Tuanku Nan Tuo tidak merestui, Fakih Sagir tidak merestui. Sementara sikap dari Haji Miskin pun tidak digambarkan. Haji Piobang ya, dari cerita wak sampai menjalang kedatangan Belanda, kalau ada informasi terkait Haji Piobang. Dan itu dari awal awak sebutkan masih bisa diperdebatkan. Ada yang beranggapan Haji Piobang kok orangnya tidak ada, atau mungkin orang itu muncul kemudian setelah datangnya Belanda. Jadi untuk menjawab masalah itu, awak lanjutkan pertemuan besok. Semoga apa yang awak sampaikan kini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.